Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita di Tribun Manado Podcast. Dan untuk sore hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya, yaitu Aditya Pratama Amirjaya. Aditya ini adalah Komandan Brigade Masjid BKPRMI DPK Mapanget. Dan tema untuk sore hari ini adalah Pemuda Zaman Now. Nah, langsung saja Tribuners, kita akan minta narasumber kita memperkenalkan diri. Tadi mungkin sudah nama dan mungkin Adit ini sebagai apa, mahasiswa atau sudah bekerja? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara Andika. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Amirjaya. Saya selaku Komandan Brigade Masjid BKPRMI DPK Mapanget, Dewan Pengurus Kecamatan Mapanget. DPK. Saya masih status mahasiswa semester 6, alhamdulillah sampai saat ini. Di mana? Di Institut Agama Islam Negeri Manado. Oke. Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Hari ini sambil kuliah saya pun status menjadi pembina dan guru di Pondok Pesantren Al-Khairat Manado yang berada di Mapanget sampai saat ini. Oke. Tribuners, kita akan tanya-tanya kepada Adit apa itu Brigade Masjid. Mungkin Tribuners yang lain belum tahu apa itu Brigade Masjid. Sekaligus BKPRMI tentunya. Mungkin silakan, Adit. Untuk Brigade Masjid sendiri adalah sebuah lembaga yang ada di BKPRMI. BKPRMI ini adalah kepanjangan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, mewadahi seluruh remaja masjid yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian dikumpul agar menjalin komunikasi yang baik antar sesama remaja di masjid-masjid di wilayah tertentu. Kemudian Brigade Masjid ini adalah salah satu lembaga yang ada di BKPRMI, dan Brigade Masjid ini lebih menuju kepada pertahanan, keamanan daripada remaja-remaja tersebut. Jadi kami sempat kemarin konsolidasi ke teman-teman, sosialisasi dengan teman-teman remaja-remaja masjid, bahwa kita sampaikan bahwa jikalau nanti remaja-remaja masjid perlu bantuan, Brigade Masjid akan tetap ada sebagai bentuk daripada Brigade Masjid sendiri. Karena di situ di lambang Brigade Masjid kan ada yang namanya perisai. Ini namanya perisai. Dan bentuk pedang daripada perisai yang di ini Kang, bentuknya itu Kang. Iya. Tengahnya pedang daripada Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Perisai ini sebuah pertahanan daripada sebuah masjid. Dari seorang pemuda, yaitu dari remaja masjid. Mungkin lebih jelas lagi, maksudnya Brigade Masjid ini pertahanan, jaga keamanan atau bagaimana? Iya, jadi sebuah kekuatan sendiri daripada remaja masjid sebagai organisasi yang dari remaja masjid itu menjadi kekuatan dan menjadi pertahanan masjid sendiri dari pemuda sendiri itu. Oh, luar biasa. Nah, mungkin Adit boleh cerita, ini kan komandan, berarti DP pemimpin dari Brigade Masjid ini. Namanya komandan. Apakah itu ada semacam pasukan atau seperti apa dari Adit? Komandan sendiri itu ibarat daripada ketua. Ketua dari lembaga tersebut. Kalau misalnya di lembaga lain yang namanya Lembaga Pendidikan Al-Quran misalnya, itu dinamakan direktur. Kalau BKPRMI sendiri itu dinamakan ketua umum. Nah, kalau Brigade Masjid sendiri dikatakan komandan. Dan kita pun terdiri dari banyak pasukan dari masjid-masjid yang ada di Mapanget. Itu kok nama keren Kang, komandan. Padahal komandan. Itu ketua Kang, ketua satu organisasi. Soalnya kan bawa nama brigade. Oke. Nah, apa tujuan utama dari Brigade Masjid selain tadi mungkin sebagai pertahanan? Apa tujuannya? Tujuan dari Brigade Masjid pertama mengembalikan anak-anak, terlebih khusus kepada pemuda remaja, untuk kembali ke masjid. Karena daripada tujuan dari BKPRMI ini adalah
kembalikan mereka ke masjid, Masjid. termasuk brigade masjid, menjadikan mereka mengembalikan mereka ke masjid dan menjadikan mereka, membentuk mereka, karakteristik mereka sebagaimana Nabi dulu itu membangun sebuah basis di Madinah dari masjid dulu. Daripada perpecahan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, Nabi membangun sebuah masjid. Dan semua aktivitas daripada masyarakat Madinah saat itu masih perpecahan, Nabi kembalikan ke masjid. Nah, di situ kami bangun karakteristik daripada remaja-remaja yang belum kenal sama sekali dengan masjid. Karena mereka mungkin canggung karena pergaulan mereka, circle mereka yang dikatakan ya jahiliyah mungkin. Jauh dari masjid, Kang. Jauh dari masjid. Dan kehadiran brigade masjid tuh kembalikan mereka. Mungkin beraktivitas di situ, Kang, Iya. sholat apa. Karena jujur sampai hari ini saya menganalisa bahwa masjid ini adalah sebuah bangunan yang membangun karakteristik manusia. Yang pertama dari kedisiplinan. Semua orang ketika panggilan azan datang, di situ semua datang. Mau siapapun, yang tua, yang muda, di situ datang. Bahkan ada dalam riwayat dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang dia konsistensi dirinya untuk datang sebelum azan. Itu dia istiqomahkan terus. Sehingga diriwayatkan bahwa dia sandalnya diluan dalam surga. Karena istiqomahnya diluan. Nah, itu membangun disiplin. Kemudian membangun taat dan patuh di dalam masjid. Sampai sekarang ini tidak ada yang bisa mengintervensi imam. Misalnya imam ruku, Pak Imam salah, nggak ada. Betul. Ya, sampai sekarang itu mendidik, membangun karakteristik terlebih khusus kepada pemuda untuk taat dan patuh kepada perintah termasuk imam. Jadi mungkin ketika pemuda kembali ke masjid, mereka kan bukan hanya patuh kepada Allah kan, melakukan perintahnya, tapi juga di sekitar saat dia beraktivitas, baik di rumah, keluarga, Kang, jadi patuh dengan membangun dari masjid dari masjid. Nah, sesuai tema kita sore hari ini, pemuda zaman now. Mungkin menurut Adit sebagai komandan brigade masjid, bagaimana seharusnya menjadi pemuda zaman now? Maksudnya contoh, sebagai pemuda zaman now harus serba bisa ikut zaman, tahu banyak pengetahuan tentang zaman sekarang, misalnya harus tahu IT, atau bagaimana pandangan Adit, justru pemuda zaman now itu harus seperti apa? Zaman sekarang adalah zaman yang namanya gaul atau zaman milenial katanya. Mereka kan bahasa-bahasa gaul. Zaman milenial. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kalian boleh mengikuti zaman, tapi jangan terbawa dengan zaman. Karena zaman ini bisa membawakan kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan. Ibarat ikan, kita boleh mengikuti arus. Jikalau kita sudah mencapai yang namanya tepi jurang, ikan itu harus melawan arus. Jadi anak-anak zaman sekarang, mungkin dari pandangan saya sendiri, mohon maaf sebelumnya, terlalu mengedepankan yang namanya gaya. Saya jujur, ini pengalaman saya. Waktu saya masuk pertama kali kenal dengan yang namanya BKP Remi tahun 2018, saya tampil di latihan dasar kepemimpinan pada saat itu. Saya tampil dengan diri saya apa adanya. Karena saya kapasitasnya santri, saya hadir dengan gaya saya yang santri. Sarungan, koko, kopiah. Yang berkat itu, alhamdulillah, insya Allah ini bukan dari bagian daripada kesombongan. Alhamdulillah saya tercapai menjadi peserta terbaik dari puluhan orang yang ada. Padahal santri itu belajar ya Pak, akidah akhlak, belajar tauhid, belajar pembahasan agama. Akan tetapi di dalam latihan dasar kepemimpinan, saya menjadi peserta terbaik di laki-laki. Padahal saya tampil dengan apa adanya. Tidak perlu menjadi seorang misalnya contoh Buya Hamka misalnya, menjadi seorang tokoh-tokoh pemimpin pada zamannya. Jadi menjadi tampil apa adanya. Itu yang harus pemuda zaman sekarang perhatikan. Jangan terlalu
menjadikan dirimu sesuai dengan zaman. Artinya jangan terlalu memaksakan. Karena pada hari ini pun saya datang ke remaja-remaja masjid, mereka banyak yang down, banyak yang keluar daripada remaja masjid karena pergaulan mereka. Yang hari ini mesti ada handphone misalnya, mesti ada laptop. Akhirnya pun orang-orang yang mohon maaf lemah ekonominya pun canggung untuk bergaul dengan mereka. Padahal menjadi contoh saja menjadi pertanggungjawaban Brigade Masjid sendiri, jikalau hari ini ada orang atau pemuda remaja masjid yang dia terlempar di pergaulan yang buruk, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Brigade Masjid, akan tetapi remaja masjid sendiri itu. Akan tetapi karena mereka merasa diri mereka baik, merasa dirinya punya image yang baik, nak mau menarik mereka dan itu Mungkin tadi terlewat ini maksudnya bagaimana Adit sampai jadi terpilih ini kan, Iya. atau dipilih sebagai komandan brigade masjid Masjid. di khususnya di DPK Mapangat Ya, ini kan, Dewan Pengurus Kecamatan Mapangat. Saya dari tahun 2018 itu ikut LDK dan lulus menjadi peserta terbaik. Kemudian saya dipanggil untuk masuk ke dalam BKP Remi, terlebih khusus ke dalam di Brigade Masjid. Pada saat itu saya ikut proses. Karena saya buta yang namanya organisasi. Pada saat waktu masih di pondok, saya keluar pondok kan kaget. Wah, ini ternyata organisasi. Saya ikuti proses. Saya menjadi kepala staf pada saat itu. Kepala staf ini tugasnya untuk mengontrol bidang-bidang yang ada di Brigade Masjid. Ide-idenya, kegiatannya kita yang kontrol. Kemudian pada tahun 2021, 2021 itu terjadi dilaksanakannya musyawarah kecamatan. Nah, disitulah saya dipilih langsung oleh mantan komandan brigade pada tahun yang lalu. Di situ karena sistem kalau dari Brigade Masjid sistemnya mantan komandan brigade yang memilih langsung untuk siapa menjadi penerusnya. Artinya ini sebuah amanah dan sebuah kepercayaan untuk menjadi komandan brigade. Oke. Terang kembali lagi ke pandangan Adit. Iya. Ada tentang adanya pemuda yang aktif di komunitas apapun. Mungkin dari Adit, pandangannya Adit, bagaimana seharusnya pemuda ini bersikap? Contoh, kalau di komunitas dia bergaul baik atau seperti apa, Adit? Yang harus bersikap. Saya itu diajarkan oleh guru saya, Habib Umar bin Al-Habsyi. Saya ikut majelisnya beliau. Beliau ajarkan. Iya. Nama majelis apa? Majelis Syubbanul Askar. Majelis Pemuda Syubbanul Askar Kota Manado. Beliau ajarkan untuk masuk segala tempat. Majelis manapun, organisasi manapun masuk. Saya diajarkan untuk begitu. Agar kita mengambil ilmunya. Maka ada kata bahasa Arab itu undur man qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Hari ini kan banyak orang yang fanatik sama orang-orang. Nak mau masuk komunitas ini karena ada si dia yang mungkin problem dari masa lalunya. Masuk komunitas ini ya. Hari ini untuk pemuda-pemuda yang masuk organisasi baik dan bagus. Sampai saat ini saya meneliti, saya masuk ke berbagai organisasi kepemudaan ya, termasuk Ikatan Pemuda Remaja Assalam, IPRA. Ada juga Prima DMI, Perhimpunan Remaja Islam Dewan Masjid Indonesia. Kemudian saya masuk ke remaja-remaja masjid. Saya lihat mereka nyaman dengan komunitas mereka. Akan tetapi ada yang merusak daripada persatuan mereka dari komunitas itu. Yang pertama, prasangka buruk. Terlalu banyak berprasangka buruk. Padahal kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah katakan janganlah kamu memperbanyak prasangka buruk. Itu dapat merusak, dapat membuat dosa untuk kamu. Dan itu dapat merusak persatuan dan kesatuan. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat sebelumnya, bahwa sesungguhnya kita orang-orang muslim itu bersaudara. Hanya karena prasangka kita benarkan sendiri, akhirnya rusak. Artinya hubungan. Iya, rusak hubungan. Sehingga berpengaruh bagi keaktifannya di dalam komunitas.
Artinya hari ini banyak pemuda, banyak organisasi kepemudaan, khususnya di Manado ini, yang banyak sekali pemuda-pemuda masuk di dalamnya. Tapi tapi yang saya teliti yang saya analisa pada hari ini, banyak organisasi pemuda tapi yang di dalam organisasi tersebut bukan pemuda. Ya, akhirnya pemuda pun kehilangan tempat. Mohon maaf, hari ini banyak mungkin keluhan daripada pemuda. Contohnya kemarin saya buat kegiatan yang namanya diskusi dengan Ketua Umum BKP Remi sama Ketua Umum Panglima Wilayah Brigade Masjid, Kak Suryanto Muarif dan Faisal Salim. Saya katakan keluhan daripada remaja bahwasanya hari ini mereka pun lelah artinya fitrah manusia. Sebagai manusia punya batas lelahnya. Mereka lelah artinya setiap kegiatan mereka harus menjual. Mereka harus mencari dana dengan keliling ke sana kemari. Kemudian saya keluhkan itu, mereka mengatakan bahwa insya Allah mereka akan mendirikan market untuk remaja masjid, yang dimana remaja masjid itu akan mengembangkan ekonomi mereka dari situ. Artinya kemandirian yang dibangun. Itu yang artinya sekarang remaja masjid atau pemuda zaman sekarang ini kehilangan tempat untuk mereka menyuarakan itu. Ide-idenya, inovasi mereka. Mungkin lebih banyak bukan pemuda. Iya, sampai sekarang itu. Oke, kembali ke Brigade Masjid. Mungkin saat ini apa saja kegiatan dari Brigade Masjid khususnya ini Mapangat, Kang? Dari saya pertama masuk kegiatan brigade ada yang namanya sekolah brigade, brigade school, yang dimana itu melatih daripada kekuatan fisik, kekuatan mental, termasuk kekuatan kolbu hati. Karena banyak orang yang keluar daripada organisasi komunitas karena baper. Berarti pelatihan ini, Dang? Satu pelatihan untuk memperkuat fisik dan lain-lain. Kemudian ada juga diskusi yang namanya gabut. Ngaji ngabuburit. Jadi yang sementara ini Kang lanjut ini Kang jalan Kang. Artinya saya mau membuat mereka itu nyaman. Walaupun bukan di masjid. Mereka nyaman di masjid, tetapi mereka pun nyaman dengan organisasi yang membawa masjid ini. Misalnya Brigade Masjid. Karena mungkin remaja-remaja sekarang termasuk gampang bosan ketika di masjid-masjid terus. Makanya kami membawa mereka untuk ngaji, tetap mengaji. Beragam kegiatan. Iya, tetap mengaji walaupun di kafe, di santai mereka itu tetap ngaji dan. Kemudian ada juga kegiatan brigade itu camp religi. Camp religi. Artinya kita camping, kita lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, tali persaudaraan kita di camping itu, tetapi tidak keluar dari batasan agama, termasuk Islam sampai saat ini. Nah, yang tadi maksudnya pelatihan fisik, jadi sama dengan ini kan, militer atau sama militer. Bisa dibilang kayak latihan-latihan militer. Karena seorang brigade itu kan sama dengan logonya, itu kan perisai, artinya mesti kuat. Termasuk kita kan biasanya jaga di masjid-masjid. Bisa jadi terjadi yang tidak diduga-duga ya kan, tidak diinginkan juga. Mungkin sampai sekarang sudah berapa banyak remaja yang aktif di remaja dan pemuda ini Kang? Iya. Yang aktif di Brigade Masjid. Alhamdulillah pada sampai saat ini khusus Mapangat ada sekitar 30-an. 30-an pemuda remaja. Itu ada dari Buha, ada dari Mapangat Barat, ada yang dari lapangan, dari Paniki juga. Dan jadi suatu kebanggaan Tribun ada di Mapangat kan. Itu no. Berarti dijaga ya. Dijaga juga. Maksudnya ini pemuda-pemuda ini yang sudah siap. Iya, yang sudah siap. Yang tadi pelatihan fisik, baru kolbu. Apalagi tadi pelatihan mental, memperkuat mental. Oh, itu 30 orangnya sudah siap ya? Iya, sudah dilatih. Sampai saat ini. Dan ketika dibutuhkan di masjid manapun siap. Iya. Artinya kalau mau dibilang, mohon maaf sebelumnya, kalau mau dibilang bahasa politik, kita ini pelayan. Bagi remaja-remaja masjid. Siapapun yang membutuhkan, kita siap. Artinya remaja masjid stay di masjid, apapun misalnya ada kekacauan atau apa, kita datang.
seluruh pasukan di masjid-masjid itu Wih. datang ke situ. Insyaallah. Luar biasa Kang. Berarti ada DP slogan dari masjid kita jaga Jaga NKRI. NKRI. Oke, mungkin dari Adit ada harapan ke depan untuk Tribuners, pemuda-pemuda zaman now di Manado, apa harapan dari seorang komandan brigade masjid? Yang saya harapkan untuk pemuda zaman sekarang, tetaplah menjadi diri kalian tanpa perlu untuk mengikuti gaya orang lain. Sampai saat ini yang kalian perlu perhatikan orang yang di belakang kalian, yang selalu mensupport kalian, yaitu kedua orang tua kalian. Itu yang harus kalian perhatikan pada saat ini. Kita pun, kita semua dari brigade masjid maupun yang bukan brigade masjid, itu yang harus kita perhatikan, bahwa orang yang di belakang kita yang selalu mensupport kita, itu yang kita harus perhatikan, sehingga apapun yang kita lakukan tidak lewat daripada batasan-batasan yang dilarang oleh orang tua. Kalau kita bisa mendengar orang tua kita, siapapun kita bisa dengar, dan kita patuh kepada orang lain selain orang tua kita. Dan harapan saya untuk pemuda zaman sekarang, zaman now ya, jangan mudah terbawa arus zaman yang buruk. Artinya ini ada zaman yang baik, ada zaman yang buruk pengaruhnya ya. Jangan mudah terbawa. Kalian boleh ikuti, tapi jangan terbawa dengan yang namanya pengaruh buruk di zaman sekarang. Boleh bergaul. Iya, boleh bergaul, tapi jangan salah bergaul. Salah bergaul. Karena hari ini mungkin, mohon maaf, di berita-berita saya lihat banyak pemuda. Kasus-kasus itu yang dilakukan oleh pemuda, lebih banyak pemuda. Artinya kita bisa melihat daripada case itu, hari ini, kalau bukan hari ini, kapan lagi kita mau berubah? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu pemuda yang taat dalam ibadah Allah, dan kedua, ini yang menarik. Yang kedua, pemuda yang di saat bertemu dengan seorang lawan jenis, kemudian diajak untuk berpacaran, dia mengatakan, ana akhafu Rabbil alamin. Saya takut kepada Allah Rabbul alamin. Di saat diajak untuk pacaran. Kemudian yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, seorang laki-laki yang hatinya selalu bertambah untuk ke masjid-masjid Allah. Jadi dimanapun Anda, segaul apapun Anda, jangan lupakan 3 ini. Pertama, Anda taat kepada Allah. Yang kedua, ini khusus kepada pemuda ya, Anda takut kepada Tuhan. Yang ketiga, Anda selalu bertambah hati Anda untuk selalu ke masjid. Artinya menambah kerinduan, saya ingin ke masjid. Semakin lama semakin rindu. Sehingga keistiqomahan itu bisa terbangun dalam sendiri. Yang kedua tadi maksudnya ketika ada lawan jenis, perempuan laki-laki ini Kang mengatakan untuk pacaran, kita menolak dengan kata-kata tadi ya. Iya, artinya kan Rasul ini adalah orang yang hebat. Bahkan Michael Hart, seorang sejarawan Belanda, beliau mengatakan dalam bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Ada Adolf Hitler, ada Mahatma Gandhi. Akan tetapi dari deretan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah SAW pada urutan pertama sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun sejarah peradaban manusia sedunia. Artinya membangun peradaban ini bukanlah sangat mudah. Artinya sangat sulit untuk kita membangun sebuah peradaban. Mulai dari awal. Iya, dari awal. Akan tetapi Rasul bisa, sebagaimana kita contoh saja, Rasul membangun masjid terlebih dahulu di Madinah. Makanya kalau hari ini seorang pemuda yang dikatakan syubanul yaum rijalun god, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jikalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin di masa depan, ikutilah sang pemimpin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu kita mulai dari masjid. Iya, kita mulai dari masjid. Oke. Mungkin Tribuners mau tahu ini, maksudnya remaja dan pemuda bagaimana mau gabung? Mungkin di BKA PRMI atau di Brigade Masjid? Untuk bergabung di BKPRMI dan Brigade Masjid tidak terlalu sulit-sulit amat. Artinya tidak usah memasukkan formulir, tidak usah apa. Langsung saja datang atau
hubungi nomor. Nanti kita yang datang ke masjid-masjid, dan insya Allah hari ini ke depan kita akan silaturahmi ke masjid-masjid menjaga uhuwah itu, dan nanti dari dalam sosialisasi tersebut nanti yang mau gabung kami persilakan. Mungkin ada media sosial atau apa? Biar bisa belum ada. Belum ada sampai saat ini. Berarti kalau mau cari komandan di mana? Biar misalnya ada remaja masjid GPI misalnya atau Iya. Baitul Khair atau Rabani mau ketemu gimana itu pas orang mau gabung? Insya Allah nanti hubungi di FB saya, mungkin ada FB, di Facebook ada Aditya Pratama, itu ada Facebook, nanti Bisa kontak di situ. kontak di situ Kang. Atau nanti dari Brigade Masjid dan BKPR ini ada program untuk ke masjid-masjid itu Kang. Iya, kalau BKPRM sendiri ada program yang namanya Tazkir Akbar. Tazkir Akbar. Dari seluruh remaja masjid itu tazkir dalam keadaan sama-sama. Yang kemarin itu mereka lakukan di SMK 5 ini. Di bagian situ mereka lakukan kumpul yang penceramanya itu Habib Umar di sana. Mungkin ke depan masih ada. Insya Allah masih ada. Insya Allah, Kang. Nanti kami komunikasikan untuk ke ketua umum. Pokoknya hubungi dulu yang media sosialnya komandan apa tadi? Aditya Pratama. Tulisannya bagaimana? Aditya ADITYA Pratama. Pratama PRATAMA. langsung dapat itu Kang. Langsung dapat. Oke. Mungkin Tribuners demikian bincang-bincang kita dengan Komandan Brigade Masjid BKPRMI DPK Mapanget. Ada banyak hal positif yang mungkin pemuda atau remaja masjid yang ada di Manado, khususnya Mapanget, bisa ambil yang positif-positif dan mungkin bisa bergabung. Silakan hubungi Komandan di Facebook. Oke. Demikian acara Tribun Komunitas sore hari ini. Terima kasih Komandan Brigade Sama-sama. Brigade Masjid Aditya, dan terima kasih Tribuners telah menonton Tribun Komunitas sore hari ini. Tetap menonton video-video menarik di Tribun Manado Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.